Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar Mastercam 2021. Nah, materi webinar kali ini sesuai dengan yang di layar Bapak dan Ibu sekalian ya, sudah terlihat juga ya. Kita akan membahas terkait 4 aksis machining dengan Mastercam 2021. Yang nantinya akan dibawakan oleh tim technical kami dari Ardata Design. Mungkin boleh say hi dulu, Pak. Halo, selamat pagi. Oke, nanti selanjutnya akan dibawakan oleh tim technical kami. Kemudian setelah penyampaian materinya selesai, kita akan mengadakan sesi tanya jawab ya Pak, Bu. Nanti sesi tanya jawab ini bisa dilakukan lewat kolom chat atau bisa mengaktifkan mikrofonnya sesuai dengan instruksi dari tim technical kami setelah selesai. Mungkin bisa di next. Nah, dari webinar ini nantinya kita akan ada giveaway kaos seperti yang ada di gambar Bapak dan Ibu sekalian ya. Caranya gimana? Nanti caranya kita akan taruh di kolom chat. Ada follow akun IG Mastercam, terus kemudian harus update story di Instagram masing-masing dengan mention ke IG, dan nantinya kita akan mengisi feedback form yang linknya akan saya kirimkan di kolom chatnya ya Pak, Bu. Nah, nanti pemenangnya akan diinfokan berdasarkan pengundian dari panitia. Nanti silakan Ibu dan Bapak boleh dikirim di follow Instagramnya dari mastercam.id. Kemudian ada feedback formnya nanti yang akan saya masukkan ke kolom chatnya ya, biar bisa langsung diklik. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel dari Ardata Design Solution untuk mendapatkan update info terbaru seputar software CAD dan CAM dan Mastercam juga. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya Pak, kepada tim technical dari Ardata Design, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk tim sales konsultan dari Mastercam. Sebelumnya terima kasih juga untuk teman-teman dari machining, dari teman-teman programmer, dari dan di sini juga hadir dari tim Unicam. Halo Pak Wiwit dan Pak Moyadi. Terima kasih sudah hadir di webinar kali ini ya untuk Mastercam 2021. Nah, dan di Mastercam di webinar kali ini saya akan membahas mengenai 4 aksis machining yang ada di dalam Mastercam ya. Jadi untuk mempersingkat waktu saya langsung ke materi. Jadi di sesi webinar kali ini nanti akan ada sesi slide dan nanti ada demo Mastercam 2021 ya. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, nanti Bapak dan Ibu bisa tuliskan di kolom komentar saja. Nanti kita akan ada sesi Q&A di akhir session. Nah, nanti akan pertanyaan dari Bapak atau Ibu akan dibacakan satu persatu oleh tim kami. Jadi sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, nanti bisa ditanyakan di sesi Q&A. Ya, betul. Nah, kemudian sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal mesin 4 aksis ya, terutama ini untuk mesin 4 aksis milling. Atau juga Bapak Ibu ada juga yang masih belum paham mengenai konsep kerja dari mesin 4 aksis milling. Jadi pada dasarnya permesinan 4 aksis ini konsepnya sama seperti mesin 3 aksis, tetapi dia memiliki gerakan putaran tambahan di sekitar sumbu X atau di kepalanya yang biasanya dinamain sumbu A, atau ada juga yang dinamain sumbu C aksis. Nah, dengan tambahan sumbu ini nanti memungkinkan untuk pengerjaan-pengerjaan yang multifungsi ya. Itu ada pengerjaan intermediate cutting, kemudian ada continuous cutting, kemudian ada pengerjaan end grade.
Kemudian untuk jenis-jenis CNC 4 aksis milling itu kan ada macam-macam pada dasarnya, tapi yang secara umum yang kita kenal di workshop atau di industri itu ada 3, biasanya ada yang mesin 4 aksis dengan additional rotary, kemudian yang kedua ada 4 aksis dengan head indexing ya. Nah, kemudian ada mesin yang 4 aksis yang dari bawaan pembuat mesinnya atau bawaan standar maker. Nah, berikut merupakan contoh mesin. Nah, yang ini merupakan mesin 4 aksis dengan additional rotary table ya. Jadi mesin ini biasanya base benda kerja yang digunakan itu yang dikerjakan itu berbentuk silindris ya. Jadi berbentuk silindris, kemudian ada tambahan proses milling. Nah, kemudian ada mesin yang seperti ini biasanya mesin di double column, itu kepalanya ada additional sudutnya ya. Nah, jadi untuk mesin yang double column ini nanti kepalanya itu bisa bergerak menyesuaikan sudut, kelipatan sudut. Nah kemudian ini untuk mesin yang 4 aksis yang bawaan dari standar maker, jadi kadang-kadang di kepalanya itu dia sudah additional sumbunya. Nah, dan selain itu untuk dari jenis mesin, nah di sini ada juga capability cam untuk 4 aksis milling. Jadi strategi-strategi yang digunakan itu beda-beda ya. Yang pertama itu ada strategi untuk machining positioning substitution mill. Dan yang kedua itu ada strategi machining untuk rotary substitution. Ini hampir sama antara yang pertama dan yang kedua. Perbedaannya hanya di surface benda kerjanya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada 4 aksis simultan. Nah ini merupakan contoh dari positioning mill. Nah, mungkin dari Bapak Ibu gambarnya kelihatan atau hanya hitam ya, Pak? Nah, ini merupakan contoh machining untuk positioning milling ya. Nah, ini untuk proses pengerjaan positioning mill ya, Pak. Nah, untuk perbedaannya dengan mesin yang 4 aksis simultan, itu kalau ini untuk 4 aksis simultan milling. Nah, jadi untuk konsep kerjanya kurang lebih sama, tetapi untuk pergerakan di toolpad-nya saja yang jenisnya nanti berbeda. Nah,
Ya, itu merupakan contoh pengerjaan di mesin ya Pak, untuk masing-masing 4 aksis yang positioning dan simultan. Kemudian saya lanjutkan, seperti apa sih pembuatan program 4 aksis di Mastercam. Nah, ini kita akan contohkan pembuatan programnya Pak. Nah, dan saya sudah memiliki benda kerja seperti ini. Nah, ini nanti akan saya buat programnya di dalam Mastercam ya Pak. Nah, untuk base dari material yang ada di sini, nah ini base-nya dia sudah berbentuk dari keluar dari mesin bubut ya. Jadi sudah bertingkat seperti ini. Nanti kita akan membuat kontur yang ada di sini, kemudian pocket, kemudian drilling yang ada di sini. Nah, seperti apa sih pembuatannya? Yang pertama kan kita masuk ke dalam pemilihan mesin terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang 4 aksis positioning itu kita pilih yang mil ini, Pak. Nah, kemudian dari seperti ini kita tentukan stoknya terlebih dahulu. Nah, kita tentukan stok, kemudian kita pilih yang stok mesh ini, solid mesh, dan kita pilih dengan level yang sudah kita bikin tadi. Nah, sudah, nah ini seperti ini stoknya sudah terpilih. Dan cara mengecek stoknya apakah sudah terpilih atau belum, kita bisa lihat atau kita bisa tampilkan dari stok setup di sini. Nah, kemudian kita centang display di sini. Nah, ini kita pilih yang solid, kemudian kita centang. Nah, nanti stoknya akan berwarna seperti ini. Ini yang stok yang berwarna merah ini merupakan material mentahnya. Nah, kemudian yang berwarna biru ini yang berwarna abu-abu merupakan benda kerja yang akan kita kerjakan. Nah, dan untuk stoknya ini biar tidak mengganggu, kita displaynya kita matikan. Nah, seperti ini. Nah, dan kita buat toolpad-nya dari sini. Nah, untuk toolpad-nya itu ini merupakan jenis positioning 4 aksis. Jadi kita tidak menggunakan simultan ya. Nah, karena untuk pengerjaan seperti ini belum membutuhkan untuk simultan 4 aksis. Nah, dan toolpad-nya kita bisa pilih dari sini maupun dari toolpad yang di atas di sini. Nah, dan ini saya buat yang pertama untuk konturnya terlebih dahulu. Nah, ini kita pilih 3D, kemudian kita pilih masing-masing dari chain-nya sini. Dan kalau sudah kita centang, kita masuk ke tipenya. Ini karena tadi kita pilih kontur, sehingga di sini akan memilih kontur. Tapi ketika kita sudah membuat, kita akan mengubah. Kita cukup memilih strategi yang ada di sini. Jadi Bapak-bapak tidak perlu mengubah atau membuat awal lagi. Jadi strateginya bisa langsung kita ubah di sini. Nah, dan untuk pemilihan tool, di sini di Mastercam sudah disediakan ya untuk library tool, tapi kita juga bisa membuat toolnya. Nah, kalau untuk membuat tool kita pilih create tool, kemudian kalau untuk membuat kita memilih dari library, kita pilih select library ini. Nah, dan dari sini kita bisa filter tool apa saja yang mau akan kita tampilkan ya. Nah, jadi di Mastercam kita juga bisa membuat tool secara custom. Jadi kita buat geometri dengan toolnya, kemudian kita save as menjadi STL. Nah, nanti akan membaca bentukan tool custom yang sudah kita buat. Nah, di sini saya akan menggunakan flat end. Nah, dan kita centang. Nah, saya pilih tool 10 dan kita centang. Nah, kita tentukan parameter-parameternya ya. Jadi untuk Mastercam di sini sudah tersedia banyak parameter yang nanti memungkinkan Bapak atau Ibu
men-setup parameternya ini berdasarkan style di perusahaan Bapak atau Ibu, atau berdasarkan nilai paling optimum yang dapat kita atur di strategi ini. Nah, dan kita pilih cutting parameternya. Nah, untuk lawannya saya kosongkan untuk lawan benda kerja sama lawan floor-nya. Kemudian untuk depth of cut-nya ini saya berikan pemakanannya 1 mili. Nah, kemudian untuk let in out-nya, atau ini merupakan keluar masuk tool. Nah, ini bisa kita setting di sini, kita berikan seumpama 3 mili. Nah, dan ini juga 3 mili. Dan ini untuk sudut keluar masuknya tool. Ini saya berikan 10 mili. Nah, dan untuk menyamakan keluarnya kita cukup pencet di sini aja, nanti yang exit ini akan sama dengan yang entry ya. Nah, dan kita lompat ke linking parameter. Nah, di sini kita atur untuk clearance, retract, serta fit plan dan pemakanan dari mana sampai ke kedalaman berapa. Di sini kita atur retract-nya, clearance-nya kita atur 50, kemudian retract-nya kita setting 10, kemudian fit plan-nya kita kasih 2 mili. Nah, ini untuk pemakanannya dari 4 mili ya, karena centangnya tadi kita ada di bawah. Nah, kemudian yang membedakan untuk pembuatan program 4 aksis ini, nah itu kita harus memilih aksis kontrol yang ada di bawah di sini. Nah, ini untuk rotation tipenya, ini kita ganti ke aksis substitusi. Nah, kemudian untuk rotasi putarnya, ini kita pilih yang substitution Z-axis. Nah, ini diketahui berdasarkan aksis yang ada di pojok bawah di sini. Nah, nanti untuk putaran substitusinya itu menyesuaikan dengan pemasangan benda kerjanya, akan berputar sesuai dengan sumbu Y-axis atau X-axis. Nah, kemudian ini untuk sementara kita isikan sembarang terlebih dahulu. Nah, ini kita isikan 35. Nah, dan kita centang ya. Nah, kemudian kita lihat hasil toolpad. Nah, chain-nya. Kita edit dulu. Kemudian kita bisa generate kembali. Nah, ini sudah terbentuk untuk pemakanan seperti ini. Nah, ini pemakanannya masih berbentuk seperti ini. Jadi ada sisi yang di radius ini nanti jadinya akan lancip ya. Nah, ini dikarenakan kita belum menentukan diameter dari rotasinya ini. Nah, ini kita ukur terlebih dahulu. Nah, ini merupakan diameter 55. Nah, maka dari itu untuk aksis rotarinya tadi, rotary diameternya, ini juga kita sesuaikan diameternya 55. Nah, dan kita regenerate kembali. Nah, ini sudah sesuai untuk pergerakan toolpad-nya. Nah, ini di sini sudah terbentuk satu toolpad, kemudian akan kita lanjutkan kembali untuk pembuatan slot yang ada di atas di sini. Nah, ini masing-masing akan kita buat satu persatu terlebih dahulu. Nah, nanti setelah itu akan kita buat untuk operasi yang
rotasinya. Nah, dan kita buat kembali untuk kontur. Nah, di sini kita pilih chain-nya. Dan setelah itu kita oke. Nah, dan untuk tool-nya di sini misalkan saya akan menambahkan menggunakan tool diameter 8. Nah, untuk di sini di Mastercam untuk fitting sama RPM-nya di sini sudah tersedia library perhitungannya ya yang dari default Mastercam. Tetapi apabila Bapak Ibu memiliki standar lain atau standar fitting RPM sesuai dengan Maker Tool itu bisa juga disesuaikan. Dan di sini kita ubah untuk holdernya. Dan ini kita oke. Nah, dan kita masuk ke cut parameter. Nah, cut parameternya ini kita kosongkan saja. Nah, dan depth cut-nya ini kita setting 1 mili. Dan untuk let in out-nya kita setting seperti ini. Nah, kita biarkan seperti ini. Kemudian untuk linking parameter juga ini karena kedalamannya 4, jadi ini kita tidak usah kita ubah. Kemudian yang kita ubah untuk rotary axis-nya di sini. Nah, di sini kita tentukan diameternya sesuai dengan diameter dari permukaan yang akan kita kerjakan. Di sini diameter 80. Diameter 80. Nah, dan kalau sudah kita centang, nah, ini sudah terbentuk toolpath-nya ya. Nah, nanti mohon maaf, saya lanjutkan. Nah, setelah membuat seperti ini, nah nanti kita bisa juga setting ininya ya Pak, masuk cuttingnya itu kita juga bisa setting secara ramping atau helix. Nah, itu kita bisa tentukan melalui cutting parameter di sini. Nah, dan kalau sudah kita centang, kemudian kita lanjutkan untuk pembuatan drill. Nah, di sini saya buat untuk drill. Nah, ini kita select salah satu lubangnya. Nah, ini saya ambil di top view ya. Ini saya ambil salah satu, kemudian kalau sudah kita centang. Nah, dan untuk toolnya, ini saya ibaratkan saya memakai drill solid carpet ya, jadi kita tidak perlu proses NC drill. Nah, ini saya pilih toolnya yang 8,8. Oh, 8,8 kita pilih, kemudian kita centang. Nah, kemudian untuk jenis pengeborannya ini kita pilih pipe drill. Nah, kemudian untuk drill ini karena tidak ada pengaruhnya dari aksis kontrol di sini, nah maka di sini kita pilih non rotasi. Nah, dan kalau sudah ini sudah terbuat 3 operasi ya. Kemudian terakhir kita akan membuat pocket yang ada di sini.
Nah, untuk pembuatan buket juga operasinya kita select chain dari sini. Setelah kita centang, untuk toolnya di sini saya memakai ya, dia proses ini langsung finish. Kemudian untuk di sini high speed-nya step over saya berikan 50%, kemudian untuk distance-nya ini 4. Nah, kemudian untuk krokodilnya, nah ini karena tidak ada krokodil saya off-kan. Kemudian untuk depth of cut di sini saya berikan 1 mili. Nah, untuk linking parameter di sini saya berikan sama. Ini 10 mili, kemudian ini untuk feed plane-nya saya berikan 2 mili. Kemudian untuk top stop-nya saya berikan dari 4 mili, kemudian sampai di depth of cut 0 ya, atau kedalaman kosong sesuai dengan plan yang sudah kita buat tadi. Nah, dan untuk axis-nya sama, ini kita buat axis substitusi, kemudian diameternya kita isi 40, serta unroll toleransinya juga 40. Nah, kalau sudah kita centang, nanti akan terbuat toolpad-nya seperti ini. Nah, ini kita make sure kembali untuk diameter yang ada di sini. Nah, ini diameter 40, jadi sudah benar. Jadi kita pastikan diameter ini sesuai dengan diameter yang sudah kita isikan di rotary axis. Nah, untuk pack drill-nya tadi saya ada yang terlewat, jadi saya belum setting di link parameter. Nah, ini kita setting 50 mili, kemudian ini 10 mili, kemudian ininya dari kosong ya, karena chain yang saya tentukan tadi kan dari depth paling atas. Nah, ini nanti berarti depth-nya minus 8. Nah, masing-masing sudah kita buat seperti ini, kemudian kita regenerate kembali. Nah, di Mastercam ketika kita regenerate ini, nah ketika loading kita juga bisa mengerjakan aktivitas yang lain. Jadi kita tidak menunggu proses regenerate ini selesai, tetapi kita bisa juga untuk mengerjakan membuat toolpad yang lain. Nah, ini merupakan salah satu benefit ya dari Mastercam. Nah, kalau sudah terbuat satu persatu seperti ini, nah untuk pembuatan kita dapat menggunakan toolpad. Di sini ada transform toolpad. Jadi kita nggak perlu membuat plan satu persatu seperti ini. Jadi satu operasi ini cukup kita transform saja. Nah, ini kita transform. Nah, ini kita pilih rotate. Nah, dan di sini kita pilih yang kontur karena yang pertama terlebih dahulu ya. Nah, dan untuk metodenya ini kita tentukan yang kita tentukan NCA, pilih kita akan menjadikan toolpad tadi berapa toolpad lagi tambahannya. Jadi toolpad yang sudah terbuat tadi sudah tidak terhitung, jadi karena di sini ada kayak PCB 90, jadi saya 3 toolpad lagi dengan sudut 90 derajat. Nah, dan untuk rotate plane-nya ini kita buat dari rack plane. Jadi ini merupakan sumbu rotate-nya ya. Nah, kalau sudah kita centang. Nah, kemudian tinggal kita
move aja ke atas supaya prosesnya kita bisa langsung berurutan ya, jadi tidak perlu ceng. Nah, dan dari situ kita buat lagi transform lagi untuk proses operasi yang pembuatan slot di sini. Nah, di sini kita sama metodenya, tapi untuk pemilihan toolpad-nya, di sini kita pilih yang toolpad contour ini. Nah, kemudian kita berikan rotate-nya di sini. Nah, ini ada 7. Nah, kemudian di sini 45 derajat ya. Dan kalau sudah untuk rotate plane-nya ini masih sama direct plane, kemudian kita centang. Untuk jumlahnya terlalu kebanyakan, jadi kita hitung dulu. Jumlahnya ada 6 di sini. Kita ubah ini 5, kemudian ini 60 derajat. Dan kita regenerate lagi lah. Ini sudah sesuai dengan bagiannya. Nah, ini kemudian kita drag kembali sesuai dengan urutan prosesnya. Nah, dan setelah itu kita buat untuk rotasi yang drill ini ya. Nah, untuk drill ini juga kita sama menggunakan transform. Kemudian untuk operasinya di sini kita pilih yang pack drill. Kemudian untuk rotate-nya di sini kita berikan 7 karena di sini PCB 45 dan untuk derajatnya kita berikan 45 derajat. Nah, yang sudut yang atas ini merupakan mulai dari transformnya, jadi 45 sehingga titik mulai transformnya ada di sini. Nah, ketika ini kita berikan 90, nanti transformnya akan memulai dari titik di sini. Nah, dan kalau yang bawah ini merupakan kelipatan dari nilai transformnya. Dan kalau sudah kita centang dan kita regenerate kembali. Nah, dan ini kita drag ke atas supaya urutannya sesuai. Nah, dan di sini kalau sudah berarti prosesnya sudah lengkap ya. Dan dari sini kita bisa simulasikan ya. Simulasikan ini bisa menampilkan simulasi beserta mesinnya. Jadi kita pilih untuk toolpad, kemudian kita bisa simulasi di Mastercam itu ada beberapa macam. Jadi mulai dari simulasi pergerakan toolpad-nya, kemudian simulasi benda kerjanya seperti ini. Kemudian juga bisa simulasi beserta mesinnya ya. Jadi sehingga umpamanya kita memiliki mesin 4 aksis, kemudian ada rotarinya, kemudian ada juga head mesinnya, yaitu nanti ketika tabrakan kita bisa terlihat. Nah, di sini kita masuknya ke mesin ini, kemudian kita masuk ke sini terlebih dahulu. Jadi ini kita menentukan mesin yang kita pakai yang mana. Jadi di sini di Mastercam sudah tersedia beberapa
di port mesin, jadi kita tinggal sesuaikan saja menggunakan menyesuaikan dengan mesin yang kita punya. Kemudian ini kita pilih select elemen yang kita tampilkan ke dalam mesin. Seumpama kita memiliki klem, kemudian jig, kemudian ragum, ini juga bisa kita select bendanya sehingga nanti akan tertampil di simulasi mesin simulasinya. Kemudian untuk nilai di sini kita berikan untuk aksis X-nya ini nanti merupakan keberadaan benda kerjanya. Nah, jadi benda kerja dari origin mesinnya itu 200. Kemudian untuk Y sama Z-nya kosong dari origin ragum di sini. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa centang. Nah, nanti akan membuat tab baru yang di sini. Dan kita running terlebih dahulu untuk simulasinya, kemudian nah di sini sudah tertampil mesin beserta benda kerjanya. Kemudian di sini kita bisa running untuk prosesnya. Nah, seumpama di sini prosesnya ini karena aman, untuk benda kerjanya lebih cenderung ke kanan. Nah, nanti apabila benda kerja ini nabrak, nanti akan ada collision detection-nya. Nah, ini saya coba dari sini. Ini saya buat toolpad-nya itu nabrak ragum, nabrak cat. Nah, di sini misalkan saya geser menjadi 100 untuk X-nya, dan saya simulate. Nah, nanti toolpad-nya seperti ini. Nah, dan kita running untuk prosesnya. Jadi ini untuk proses contouring. Nah, kemudian nanti akan ada notifikasi seperti ini ketika simulasi yang kita lakukan ada kendala. Jadi kalau di sini head mesinnya di sini menabrak dengan jauh caknya. Nah, ini nanti maka dari itu kita bisa menganalisa untuk toolpad 4 aksis yang kita buat itu akan ada bertabrakan dengan komponen lain atau sudah aman toolpad yang kita buat. Jadi seperti itu untuk pembuatan program di Mastercam untuk rotary aksis ya, atau kita juga bisa menyebutnya positioning mill. Nah, kemudian berbeda dengan simultan. Jadi untuk program simultan, nah di sini kita toolpad-nya kita menggunakan yang multi aksis. Jadi untuk toolpad-nya sudah berbeda. Kalau yang positioning tadi kita masih bisa menggunakan toolpad yang 3 aksis, kemudian kita add substitusi Y-nya. Nah, kalau untuk yang simultan ini nanti kita harus menggunakan yang multi aksis ini. Nah, ini merupakan contoh toolpad 4 aksis simultan menggunakan strategi flow multi aksis ya, atau flow 5 aksis.
Nah, kemudian di sini merupakan contoh pembuatan toolpad 4 aksis di Mastercam ya. Dan saya lanjutkan. Nah, dengan seperti itu di Mastercam merupakan memiliki beberapa macam produk ya. Ya, yang pertama itu ada Mastercam dengan produk mil, kemudian ada Mastercam dengan LED, kemudian ada Mastercam untuk Milton, dan ada Mastercam untuk Wirecard, router, dan Mastercam untuk SolidWorks. Nah, jadi ini nanti kita bisa menyesuaikan dengan aktivitas manufaktur yang kita lakukan. Jadi modul-modul ini bisa mencakup beberapa solusi manufaktur yang Bapak Ibu lakukan di perusahaan atau di sekolah ya. Nah, kemudian untuk dari contoh pembuatan program tadi untuk milling itu ada beberapa tipenya kembali, ada dibagi lagi dengan tipe-tipe berdasarkan dengan strategi atau tingkat kecanggihannya ya. Yang pertama itu ada entry mill, kemudian ada mill milki yang tersedia. Untuk rotary tadi itu sudah tersedia di Mastercam dengan mill produk ya. Kemudian untuk yang simultan atau 4 aksi simultan itu untuk toolpad-nya bisa menggunakan toolpad yang multi aksis. Nah, di sini untuk yang multi aksis sendiri juga dibagi beberapa macam lagi. Ini disesuaikan dengan proses pengerjaan yang dilakukan. Jadi ini ada multi aksis yang umum, kemudian ada curve 5 aksis, kemudian ada sweep, kemudian untuk yang modul multi aksis lagi ada port expert dan ada blade expert. Nah, ini merupakan pilihan-pilihan modul untuk modul multi aksis. Nah, mungkin dari materi tadi akan ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silahkan. Terima kasih untuk penyampaian materinya ya Pak. Ini saya lihat ada beberapa kolom, udah ada beberapa chat di kolom komentar ya yang tanya terkait Mastercam nih. Mungkin bisa saya langsung bacain aja ya Pak. Ya, baik Mbak. Ini pertanyaan pertama sebentar. Dari Pak Fajar Sidik. Oh ya, sebelumnya saya mau infokan untuk Bapak atau Ibu yang baru join di webinar Mastercam kali ini, atau mungkin yang ada kendala terkait sound-nya, ini nanti webinar ini akan di-share di YouTube kita. Untuk link-nya sudah saya taruh di kolom chat juga ya, kolom komentar, nanti bisa di-klik aja untuk link-nya. Oke, lanjut untuk pertanyaan pertama dari Pak Fajar Sidik. Selamat pagi ADS, izin bertanya, apakah dalam Mastercam 2021 dapat dibuat template untuk pemrograman workpiece yang hampir serupa? Terima kasih. Ya. Nah, untuk pembuatan template di Mastercam ya, biasanya untuk Mastercam sendiri kita bisa save as program-programnya. Jadi umpamanya Bapak di dalam industri molding ya, nah Bapak bisa membuat satu contoh terlebih dahulu untuk standarisasi umpamanya depth of cut, kemudian chain-nya seperti apa, kemudian pemakanannya berapa, let in out-nya seperti apa, itu kita bisa save as. Lah nanti ketika rechain benda kerja yang lain, Bapak bisa hapus saja benda kerjanya, kemudian di-insert benda kerja yang baru, kemudian Bapak bisa menyesuaikannya dengan chain-nya ya. Kita tinggal ganti bagiannya, sehingga untuk parameter-parameter yang lain kita tidak perlu setting kembali. Jadi dari program
yang uh, yang menjadi base itu bisa kita save as. Nah, sehingga kita tidak perlu ketika ada benda kerja yang serupa kita buat dari awal seperti itu. Ya, oke, mungkin seperti itu pertanyaan dari Pak Fajar ya. Terima kasih untuk jawabannya. Langsung saya lanjut aja ya Pak. Ini ada pertanyaan kedua dari Pak Ferry Prianto. Suaranya. Terima kasih Pak Ferry. Ya, untuk pertanyaannya. Oke, sudah kedengeran suara saya ya? Ya. Udah ya. Oke, selamat dari Pak Ferry Prianto, saya ulangi lagi. Selamat pagi ADS, ingin bertanya pada Mastercam 2021, apakah nantinya dalam membuat sebuah desain, apakah sudah tidak membutuhkan software pembantu? Jika tidak ada, jelaskan keunggulan dibandingkan software Mastercam yang lama. Terima kasih. Ya, untuk pembuatan desain, jadi untuk Mastercam ini sudah dilengkapi dengan aktivitas CAD ya. Nah, untuk aktivitas CAD di Mastercam ini biasanya digunakan untuk modul pembantu ya. Jadi untuk base dari CAD di Mastercam ini mungkin masih ada keterbatasan ketika kita full untuk pembuatan desain di Mastercam, tetapi di Mastercam sudah dapat menghandle untuk pembuatan CAD-nya. Nah, jadi untuk pembuatan desain kemudian pembuatan CAD yang selama ini dilakukan oleh industri itu kita import dari desain dari software CAD ya, yang lebih powerful, sehingga untuk Mastercam ini difokuskan untuk proses pembuatan manufaktur seperti itu. Nah, seperti itu dari Pak Ferry ya untuk jawaban dari pembuatan desain di Mastercam. Oke, semoga jawabannya membantu ya Pak. Ini saya sebentar, saya sambil cari pertanyaan lagi nih. Oke, ada satu lagi dari Pak Asadullah Maulana. Izin bertanya, saya Asadullah, saya tertarik dengan software Mastercam. Apa kelebihan software Mastercam jika dibandingkan dengan software CAM lainnya? Saya pernah melihat beberapa job vacancy di beberapa portal web. Versi beberapa Mastercam yang sering digunakan, apa perbedaan software Mastercam 2021 dengan versi Mastercam X5 atau X6? Terima kasih. Ya, terima kasih dari pertanyaannya apa keunggulan software Mastercam dibandingkan dengan software lain. Nah, ini merupakan Mastercam di sini yang pertama, Mastercam merupakan software CAM yang digunakan standarisasi di Indonesia, yaitu dipakai untuk perlombaan LKS ya, atau lomba kompetensi siswa, sehingga ini merupakan salah satu keunggulan dari Mastercam ya. Nah, kemudian Mastercam selain dari LKS yang ada di Indonesia sendiri, itu Mastercam juga digunakan sebagai software untuk perlombaan World Skill Competition. Nah, sehingga keunggulan dari Mastercam dari beberapa wawancara di juri World Skill dan LKS yang ada di Indonesia, itu Mastercam untuk pembuatan 2D-nya itu sangat fleksibel ya. Jadi untuk proses setting toolpad-nya itu kita bisa fleksibel, kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi proses hasil toolpad-nya itu lebih beragam. Kemudian untuk proses program 3D atau yang biasa kita sebut untuk program untuk pembuatan mall, kemudian untuk pembuatan surface itu di Mastercam untuk pembuatannya lebih sederhana. Jadi kita tinggal memilih
area surface-nya, kemudian kita pilih parameter. Nah, nanti di Mastercam juga ada untuk optimasi percepatan toolpath sama efisiensi toolpath-nya ya. Yaitu yang pertama optimize start order, kemudian ada juga yang di Mastercam X9 kalau tidak salah itu sudah ada efisiensi untuk air cutting-nya. Nah, kemudian untuk perbedaan Mastercam dari versi-versi sebelumnya, Pak. Jadi di Mastercam itu yang sebelumnya menggunakan X series sampai dengan X9. Nah, sekarang sudah diteruskan di versi tahun ya. Nah, untuk perbedaannya sebentar saya akan bukakan untuk slide dari perbedaan Mastercam dari X8 sampai Mastercam 2021. Nah, ini untuk watch-nya ya dari Mastercam 2000 Mastercam X8 sampai Mastercam 2021. Jadi perbedaannya memang sangat banyak ya Pak. Terutama di interface-nya pun untuk X series dengan Mastercam 2000 tahun series itu sudah berbeda. Nah, untuk optimasinya di sini saya contohkan pembaruan toolpath. Jadi untuk upgrade di Mastercam ini biasanya bersifat efisiensi Pak. Jadi dari tahun ke tahun di Mastercam itu ada pembaruan untuk efisiensi toolpath yang dihasilkan maupun pembuatan programnya sendiri. Nah, di sini ini perbedaan dari New Air Region. Ya, di sini kita bisa setting juga Open Air Region-nya. Nah, kemudian untuk ini merupakan strategi baru ya di Mastercam yang mengupdate dari strategi Z level sebelumnya. Jadi untuk toolpath baru ini nanti sudah lebih efisiensi dari toolpath Z level ya. Nah, kemudian selain itu, kemudian kita bisa tentukan tooltip containment di toolpath, kemudian kita bisa preview untuk itu ya toolpath yang kita buat ya. Jadi biar kita tidak regenerate ulang atau regenerate 2 kali, nanti kita bisa preview terlebih dahulu ini untuk di Mastercam yang baru. Sehingga kita bisa review terlebih dahulu, kemudian bisa kita apply programnya atau parameter yang sudah kita setting. Nah, kemudian di Mastercam di sini, nah ini interface-nya ini sudah jauh berbeda dengan X series. Nah, kemudian untuk simulasi yang di sini, yang dulunya ini merupakan gabung ya. Nah, sekarang ini merupakan terpisah. Jadi ketika di sini running, kita juga bisa melakukan aktivitas di sini. Nah, jadi untuk what's new dari Mastercam tampilannya sudah jauh berbeda Pak dari Mastercam X5 atau X7 ya tadi yang ditanyakan Bapak. Nah, mungkin seperti itu dari pertanyaan dari Pak Abdul ya tadi ya. Oke, terima kasih penjelasannya. Mungkin ini saya sambil cek ya pertanyaannya hampir-hampir mirip. Ada beberapa yang tanya perbedaan 2017 Mastercam 2017 dengan 2021 yang sudah disampaikan juga ya dengan Bapak. Terus ada juga ya perbedaan 2017 dan 2021 dan ada juga yang tanya keunggulannya apa, dan ini tadi sudah dijelaskan juga. Mungkin bisa membantu dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Ini karena udah mau sholat Jumat ya,
Jadi satu pertanyaan lagi yang saya jawab, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan di grup WhatsApp. Nanti di situ juga ada tim dari ADS. Nanti bisa ditanyakan di situ juga Pak untuk lebih lanjutnya. Oke, satu pertanyaan lagi ya Pak dari Pak Fadil Fatahillah. Maaf izin bertanya, apakah perbedaan pengerjaan 4 aksis milling di Mastercam Mill dengan pengerjaan menggunakan toolpad C-axis di Mastercam LED? Ya. Untuk Mastercam dari toolpad mill axis dengan C-axis dengan LED ya. Nah, untuk proses pengerjaannya, untuk toolpad-nya, nah di sini untuk toolpad C-axis ya. Nah, yang pertama itu base-nya ya Pak, base on-nya itu sudah berbeda ya. Jadi untuk toolpad yang di Mastercam Mill itu lebih dikhususkan untuk milling ya Pak ya. Nah, kemudian untuk di yang turning itu dikhususkan untuk benda-benda kerja yang silindris. Jadi base dari solusi CAM-nya ini sudah berbeda. Jadi perbedaannya di situ dari C-axis yang ada di sini ya Pak. Ya, mungkin itu Pak jawaban dari base antara yang milling serta yang turning. Jadi base strateginya sudah berbeda. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Ini mau satu lagi atau gimana nih? Soalnya udah ada yang live mau sholat Jumat ya? Ya, boleh Mbak. Satu lagi. Satu lagi ya Pak, setelah ini sudah selesai webinarnya karena mau ada yang sholat Jumat. Sebentar. Pertanyaan terakhir dari Pak Bangun. Izin bertanya Pak, untuk jenis file apa yang bisa dimasukkan dari SolidWorks ke Mastercam? Untuk SolidWorks ke Mastercam itu dari SolidWorks part itu udah bisa, SolidWorks Assembling juga bisa, kemudian SolidWorks Drawing juga sudah bisa. Jadi untuk open file di sini Mastercam sudah dilengkapi banyak opsi ya untuk bisa membuka file-file dari software lain ya, ataupun file dari netral file. Jadi di Mastercam di sini sudah ini merupakan list dari software yang bisa hasil CAD atau gambar dari software lain. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta webinar Mastercam kali ini.